Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang kesebangunan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama itu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Lalu yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Nah sekarang begini teman-teman, kita kenalan dulu ini dengan segitiga seperti ini. Ini ada lambang sudutnya, ini ada coretnya 1, ini ada coretnya 2, di sini ada simbol lingkaran yang warna hijau ini. Ini hanya simbol untuk melambangkan sudut, gitu ya. Nah sekarang fungsinya di sini teman-teman, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Nah sekarang cara kita menentukan sisi yang saling bersesuaian itu bagaimana caranya, kan gitu ya. Nah, ketika ada seperti ini, ketika hanya diketahui sudutnya saja dengan simbol begini nih. Nah caranya mudah teman-teman, kita cari ini misalnya sudut yang ada lingkaran hijau ini. Di depan sudut yang berwarna lingkaran hijau ini itu ada sebuah sisi, sisinya yaitu sisi AB. Sisi AB ini, sekali lagi teman-teman ya, sisi AB ini berarti ini nanti akan bersesuaian dengan yang di sebelah sini. Maka kita tulis AB dulu. Nah sisi AB ini di depan sudut ini, tulis AB. Lalu ini bersesuaian dengan yang mana? Cari juga teman-teman, ini lingkaran, maka kita cari sudutnya lingkaran. Oh ini lingkaran, lingkaran depannya sisi apa? Depannya KL, maka kita tulis KL. Berarti sisi AB dengan KL ini saling bersesuaian atau nilainya itu pasti senilai sebanding gitu ya. Nah nanti yang senilai sebandingnya seperti apa nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah jadi cara mencarinya, cari sudut yang sama, di depannya itu ada sisi, sisinya itu pasti saling bersesuaian. Lalu sekarang ada sisi sudut A. Sudut A ini ada coretnya 1. Depan sisinya itu adalah depan sudut ini adalah sisi apa? BC. Maka kita tulis BC. Nah sisi BC ini bersesuaian dengan mana teman-teman? Kita cari tahu dulu. Ini sudutnya coretnya 1, ini juga coretnya 1, maka dia bersesuaian dengan LM. Nah itu ya teman-teman ya. Nah lalu satu lagi, nah ini dia yang coretnya ada 2, ini coretnya ada 2. Ini di depannya ini adalah sisi AC. Depan sudut ini adalah sisi AC, maka sisi AC bersesuaian dengan mana? Nah ini berarti dengan KM. Nah ini dia. Lalu besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau ini mudah teman-teman, sudut A ini berarti kan ada coretnya 1 ya. Berarti cari di sini juga yang ada coretnya 1 juga teman-teman. Nah ini dia. Nah jadi sudut A sama dengan sudut K. Lalu setelah itu ada sudut B. Sudut B di sini ada coretnya 2, maka kita cari yang ada coretnya 2 juga di sini. Nah ini dia. Maka sudut B sama dengan sudut L. Lalu yang terakhir ini ada yang sama, lingkaran yang warna hijau ini, maka dia di sini sudut C sama dengan sudut M. Nah ini besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini cara melihatnya begini. Nah jika segitiga ABC dan segitiga KLM itu memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan segitiga KLM itu sebangun. Dinotasikan dengan segitiga ABC. Nah ini sebangun itu simbolnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Sebangun dengan segitiga KLM. Nah ini dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Nah ini cara melihatnya dengan cepat teman-teman. Perbandingannya ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama besar. Nah sisi-sisi yang bersesuaian ya, jadi AB, KL. Nah semuanya nanti kalau kita buat perbandingannya itu senilai. Nah ini ketika kita masukkan ukurannya misalnya ya, ada ukurannya kita masukkan, pasti nilainya itu nanti senilai ketika dia sebangun ya. Nah yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah ini ada dua pasang sudut A dan sudut B, sudut K dengan sudut L. Nah A dengan K, B dengan L, ini mereka saling bersesuaian, artinya mereka sama. Nah jadi ada segitiga seperti ini, kalau dua ini sudah sama teman-teman, dia sudah bisa dipastikan sebangun. Nah sekarang yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah contohnya ini teman-teman. Nah sisi AB
ya, sisi AB itu berarti AB itu bersesuaian dengan KL, AC itu dengan KM, AC dengan KM. Nah, sekarang ada satu sudut yang diapit, yaitu sudut A dan sudut K. Sudut A dan sudut K ini sama, maka ketika dia ada dua sisi ini bersesuaian, itu senilai, sebanding, lalu sudut yang diapit ini sama besar, maka dia sudah bisa dipastikan kedua segitiga ini itu sebangun. Nah, sekarang kita latihan 4.4 kesebangunan dua segitiga. Nah, ini teman-teman, yang nomor 7 ya. Perhatikan hitunglah panjang CE. Nah, ini CE itu ini. Ini kelihatannya aja sulit ya teman-teman ya. Sebenarnya mudah. Bisa kita langsung sebenarnya. Hanya saya mau memberikan teorinya dulu, dasarnya dulu. Bagaimana cara kita melihat kalau segitiga ABC dengan segitiga BED itu sebangun? Bagaimana caranya? Nah, ini saya pisahkan teman-teman. Segitiga BAC, BAC berarti yang besar ya teman-teman ya. Itu sebangun dengan segitiga yang kecil ini teman-teman, BED. Nah, saya gambarkan seperti ini. Nah, sekarang sudut C dengan sudut D ini sama. Dasarnya apa? Sekarang dilihat, ini ada lambang sudutnya nih, lingkaran hitam. Ini lingkaran hitam ini ya, ada nokta hitamnya ini. Ini simbol bahwa dua segitiga ini sudutnya di sini C dan D itu sama. Nah, sekarang apa yang sama dari segitiga ABC dan segitiga BED? Nah, segitiga ABC teman-teman, yang ini ya, ABC dan segitiga BED, sudut C pada segitiga ABC dengan sudut D pada segitiga BED itu sama. Samanya bagaimana? Ini ada simbolnya sudutnya ya. Berarti simbol sudut ini dengan ini itu sama. Lalu di sini ada sudut B dengan sudut B. Nah, artinya begini, sudut B pada segitiga ABC dengan sudut B pada segitiga BED. BED itu sama teman-teman. Kenapa? Ini berhimpit di sini. Jadi sudut B pada segitiga yang besar dengan sudut B pada segitiga yang kecil ini itu sama. Kenapa begitu? Karena mereka berhimpit. Maka di sini saya gambarkan sudut B dengan sudut B. Ya, jadi sudah ada dua pasang sudut yang sama besar. Maka dua segitiga ini sebangun. Gitu ya. Nah, sekarang ini BD itu 6, BD itu 6 ukurannya, BE itu 4. Lalu AB itu 8. Ditanyakan berapakah CE? Kan gitu ya. AB kok bisa 8 dari mana? Ini ke sini itu 2. Lalu ini ke sini itu 6. Maka 6 ditambah 2 kan 8. Maka letakkan 8 di sini. Nah, langkah kerjanya berarti kita cari BC dulu. Nah, setelah BC nanti ketemu, tinggal BC dikurang 4. Nanti sisanya apa? Ya ini CE ketemu. Maka saya tulis begini. Cari BC dulu, baru CE sama dengan BC dikurang BE. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mengerjakan pakai ini aja, dua segitiga ini. Ini saya misalkan BC adalah N, berarti kita cari tahu dulu. Nah, kita cari BC. Maka N bersesuaian dengan 6, sama dengan 8 dengan 4. Nah, kemudian kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 4. Dapat 2, di sini 1, ini N per 6. Kemudian kita kalikan silang teman-teman, N kali 1, 6 kali 2, 12, berarti N nya adalah 12, BC berarti 12, jadi BC sama dengan N sama dengan 12. Lalu BC sudah ketemu. Untuk mencari CE berarti kita tinggal kurangkan saja teman-teman. Jadi di sini BC 12 dikurang BE nya 4, BE nya itu ini 4. Nah, nanti sisanya berarti CE. Nah, 12 dikurang 4 berapa? 8. Artinya BC ini 12 dikurang BE itu 4. Berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8. Nah, ini berarti dari titik C ke titik E ini adalah 8. Nah, itu jawabannya ya teman-teman ini ya. Jadi CE sama dengan 8 cm. Sebenarnya kita bisa langsung ke sini tadi. Kita nggak perlu lihat dulu dasarnya tadi ya. Cuman supaya kita lebih dasar teorinya itu jelas. Kenapa kok ini saya katakan kok bisa saya buat dua buah segitiga seperti ini? Dasarnya apa sih? Gitu ya. Nah, sebangun. Bagaimana melihat sebangun? Tadi sudah saya
paparkan ya. Nah sekarang yang ini teman-teman, yang nomor 1 pada gambar di samping QR sejajar ST. Nah ini QR sejajar ST. Buktikan bahwa segitiga QRP dan segitiga TPS sebangun, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah kita mau lihat dia sebangun. Nah ini teman-teman, sudut S dengan sudut R itu sama. Kenapa kok bisa sama teman-teman? Di video sebelumnya saya sudah bahas itu ada sudut dalam berseberangan ya, mengingat pelajaran yang kelas 7 dulu. Jadi teman-teman nanti bisa mengunjungi dari video yang sebelumnya, ada di playlist itu ya, yang membahas tentang bangun yang sebangun, bangun datar yang sebangun itu ya. Sudut ini dengan sudut ini itu dia sudut dalam berseberangan. Jadi sudut S dengan sudut R itu sama. Kenapa? Karena dia sudut dalam berseberangan. Lalu sudut T dengan sudut Q itu sama teman-teman. Sudut T dan sudut Q itu sama. Sama kenapa? Dalam berseberangan gitu ya. Nah ini. Lalu sebenarnya ini sudut P dengan segitiga yang kuning dengan sudut P dengan segitiga biru ini sama teman-teman. Kenapa? Mereka saling bertolak belakang gitu. Ya berarti ada 3 sudut yang sama. Karena segitiga QRP dan segitiga TPS sebangun, karena 2 sudut yang saling bersesuaian besarnya sama. Sebenarnya ini ada 2, tapi kalau kita mau lihat juga yang ketiga ini juga ya sama. Kalau 2 ini sudah sama kan otomatis yang ketiga ini sudah pasti sama. Nah itu ya, ini sudah terbukti bahwa segitiganya sebangun. Nah sekarang yang ini teman-teman, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah caranya seperti yang awal tadi sudah saya jelaskan, cari sudut yang sama besar teman-teman. Sudut ini sudut S dengan sudut R, tadi alasannya karena mereka dalam berseberangan ya. Berarti depan ini sisinya itu adalah sisi yang bersesuaian. Berarti di sini PT bersesuaian dengan mana? QP. Nah kita tulis QP. Lalu ini sudut T dengan sudut Q ini sama, dia saling bersesuaian. Depannya lihat sudutnya mana? PR. Ini ada sudut T, depan sisinya mana? SP. Berarti di sini SP bersesuaian dengan PR. Lalu berikutnya teman-teman, ini ada sudut P pada segitiga yang kuning dengan sudut P pada segitiga yang biru itu sama. Kenapa? Dia bertolak belakang teman-teman ya. Kalau sudut yang saling bertolak belakang itu sama. Ini untuk sekarang ini sudah dipelajari di SD ya, SD kelas 4 kalau nggak kelas 5 itu sudah dipelajari. Sudut dalam berseberangan, bertolak belakang gitu ya. Nah ini, maka sudut ini di depannya itu adalah sisi ST. Kemudian yang ini depannya apa? QR. Nah maka ST dengan QR itu saling bersesuaian gitu ya teman-teman ya. Nah yang nomor 2, perhatikan gambar berikut, buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun. Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah ini ya teman-teman ya, kita coba bahas. Sebelum saya bahas, sebenarnya ketika kita sudah hafal, paham betul dengan Pitagoras ya, untuk ini sudah langsung bisa kejawab ya. Nah ini ada 3, ada 4, pasti sini 5, di sini 16, ini 20. Nah ini ketemu jawabannya gitu ya. Tapi karena saya anggap bahwa ini memang baru, kita tidak tahu dengan triple Pitagoras, maka kita bahas coba ya. Nah sekarang kita manfaatkan Pitagoras, kita mau cari dulu PQ. Nah ketika nanti ini tidak ketemu, berarti kita nggak bisa mencari sisi yang bersesuaian untuk membuktikan bahwa kedua segitiga ini sebangun gitu ya. Maka X kita cari tahu dulu, PQ ini kita cari tahu dulu. PQ dimisalkan X, maka X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. 20 dari mana, 16 dari mana? Lihat segitiga yang kuning ini 16, ini 20 gitu ya. Kenapa kok dikurang? Ya diingat lagi lah Pitagoras di kelas 8 dulu. 20 kuadrat itu adalah 400 teman-teman ya. 16 kuadrat itu 256. Ketika mereka dikurangkan, maka didapatkan 144. Tapi statusnya di sini masih X kuadrat, masih ada kuadratnya. Lalu untuk menghilangkan kuadrat, berarti di sebelah sini kita akarkan. Perlu diingat ya teman-teman ya, ketika kita sudah menuliskan akar di sini, teman-teman ya, maka X di sini sudah tidak pakai kuadrat lagi. Itu ya, itu aturannya. Maka X sama dengan akar 144 itu adalah 12. Nah, maka kita isi 12 di sini teman-teman ya. Nah ini 12.
Jadi 4, di sini 3, di sini 4, ini 12, ini 16. Kalau kita cermati dua segitiga ini ada yang tidak pas sebenarnya ya. Tidak pasnya di mana teman-teman? Posisinya. Kenapa kok posisinya? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika kita paham dengan Pitagoras, itu langsung bisa ketebak. Nah, sekarang di sini 3 dengan 4. 3 ini lebih kecil dari 4, dia posisi di bawah. Nah, sedangkan di sini 16 dengan 12. 12 lebih kecil, posisi di sebelah sini. Ini jangan sampai nanti terbalik ya teman-teman. Oh, bahwa ini 4 dengan 12, ini bersesuaian. 3 dengan 16 bersesuaian. Itu salah. Lalu gimana caranya? Nah, kita posisikan seperti ini teman-teman. Artinya 4 ini adalah sisi tegak yang ke atas. Maka kita buat 16 ini yang ke atas. Kemudian 12 yang di bawah. Kenapa kok bisa kok harus begini sih gitu ya? Supaya apa? Ini 3 ini bilangan dengan 4 ini lebih kecil teman-teman. Ini 12 ini dengan 16 dia juga lebih kecil. Ya. Nah, maka saya buat begini. Tujuannya apa? Supaya kita mudah membuat ini loh yang saling bersesuaian ini. Maka AB itu 3. Maaf, AB per PQ. Jadi AB per PQ. Jadi di sini 12 dengan 16. Oh, dia lebih kecil dari 16. Ini 3 dengan 4. Oh, 3 ini lebih kecil dari 4. Maka di sini AB dengan PQ pasti dia bersesuaian gitu ya. Kemudian ini ada 3 dengan AB itu 3. PQ berapa PQ? PQ-nya 12. Kemudian di sini 3 dan 12 disederhanakan, sama-sama bagi 3 ya. Dapatkan 4 yang bawah. 3 bagi 3 itu 1, 12 bagi 3 itu 4. Didapatkan di sini perbandingannya adalah 1/4. Lalu di sini AC. AC-nya itu AC per PR ya. Ini sama-sama sisi tegak, ini sisi tegak. Nah, di sini 4/16 disederhanakan, sama-sama bagi 4, 1/4. Nah, di sini ada 2 yang sama teman-teman ya. Ada 2 yang sama, perbandingannya sudah sama. Perbandingannya sudah sama, dan ada satu sudut yang diapit itu juga sama besar teman-teman. Ini sudutnya di sini, sudut A itu 90, sudut P di sini juga 90. Maka dia di sini dapat diambil kesimpulan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun. Kenapa? Karena memenuhi syarat kesebangunan dua segitiga, yaitu perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar gitu ya. Nah, ini loh teman-teman ya. Nah, sekarang perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, ini sudah jelas ya, kita sudah dapatkan sebenarnya dari proses sebelumnya tadi, bahwa AB sama dengan PQ sama, AC dengan PR, BC dengan QR. Ini sebanding semuanya. Kita sudah membuktikan sebelumnya tadi, mendapatkan perbandingannya adalah 1/4 semua. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, ini. Maka didapatkan 1/4 semua. Itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.